Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Ferlita Herunisa, mahasiswi program studi kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Setelah di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang COVID-19 atau virus corona, di mana pandemi atau virus ini sangat berbahaya bagi sistem kekebalan tubuh manusia. Sehubungan dengan materi sistem imunologi atau sistem kekebalan tubuh manusia pada mata kuliah biokimia terapan dengan dosen pengampunya ialah Ibu Dwi Fitriani. Baiklah, apa sih itu yang namanya COVID-19? COVID-19 sendiri merupakan kumpulan-kumpulan virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. COVID-19 ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, bahkan kematian. Baiklah, apa sih penyebab COVID-19 itu? Dan bagaimana caranya COVID-19 itu menular dari manusia ke manusia? Yang pertama adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Dan yang terakhir adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Gejala COVID-19 ini mirip sekali dengan gejala penderita flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun, gejala-gejala tersebut akan memberat, sehingga yang tadinya demam biasa saja akan mengalami demam tinggi, kemudian batuk berdahak, bahkan batuk berdarah, sesak napas, dan nyeri di dada. Secara umum, terdapat 3 gejala yang menandakan bahwa seseorang tersebut terinfeksi COVID-19. Yang pertama adalah demam dengan suhu yang di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk, dan sesak nafas. Virus pada umumnya, COVID-19 ini bersifat bebas, di mana virus ini akan membuat replika dirinya sebanyak mungkin. Ini menginvasi tubuh dengan cara menempelkan dirinya pada sel-sel tubuh dan menyuntikkan RNA-nya dan mengubah sel tubuh tersebut menjadi virus, di mana virus tersebut akan menghasilkan lebih banyak lagi dirinya. Tubuh juga memiliki yang namanya sistem. Sistem ini disebut dengan jalur interferon, di mana fungsinya ialah mengirimkan sinyal minta tolong dari sistem kekebalan ke sel ataupun sebaliknya. COVID-19 ini akan berusaha keras membungkam jalur tersebut sehingga virus ini akan bertumbuh dengan tenang. Jika tubuh mengeluarkan sinyal pada waktunya atau tepat waktu dan memberikan respon imun yang sangat baik, maka tubuh akan mematikan virus tersebut. Namun sebaliknya, jika respon tubuh tersebut adalah salah, maka virus tersebut yang akan menang. Tubuh manusia mempunyai sistem kekebalan yang selalu memantau dan memeriksa apabila ada sel-sel aneh maupun kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Ketika sistem kekebalan tubuh manusia ini menemukan sebuah sel atau mikroorganisme yang dianggapnya berbahaya, maka sistem ini akan langsung bereaksi. Itu juga ketika penyerang seperti COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh. Kekebalan biasanya akan langsung mengaktifkan respon imun bawaan, melakukan perlawanan biasa pada virus. Respon imun tersebut menggerakkan respon imun adiktif, di mana respon imun adiktif tersebut hebat dalam melawan virus. Pertahanan kedua ini dapat memberikan perlawanan yang secara menakjubkan, yang dimana akan melibatkan pembuatan sel pembunuh yaitu sel T. Berikut merupakan cara pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjungnya. Yang kedua adalah menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang kelima adalah jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang keenam, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Yang ketujuh, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang kedelapan adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kesembilan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Dan yang terakhir adalah jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.